Di selatan, para pasukan berkumpul untuk berperang di Tumbleton, sebuah kota perdagangan yang makmur di tepi sungai Mander. Kastil pelindung kota ini berdiri kokoh namun kecil, dijaga oleh tidak lebih dari 40 orang. Namun, ribuan orang telah berdatangan dari Bitterbridge, Longtable, dan dari daerah selatan. Kedatangan pasukan dari para bangsawan Riverlands ini semakin menambah jumlah dan memperkuat tekad mereka. Kalau dijumlahkan, total pasukan yang berkumpul di bawah panji Ratu Rhaenyra Targaryen di Tumbleton mendekati 9.000 orang. Walaupun begitu, jumlah mereka masih kalah banyak dibandingkan dengan pasukan Lord Hightower. Tidak heran, kedatangan naga Vermetor dan Silverwing beserta para penunggangnya disambut hangat oleh pasukan pembela Tumbleton. Mereka tidak menyadari kejutan mengerikan yang sedang menunggu mereka. Bagaimana, kapan, dan mengapa peristiwa yang kelak akan dikenal sebagai pengkhianatan The Tumbleton bisa terjadi, masih menjadi topik perdebatan sampai sekarang. Fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi mungkin tidak akan pernah terungkap. Memang, kelihatannya ada sebagian dari pengungsi yang masuk ke Tumbleton untuk menghindari pasukan Lord Hightower justru sebenarnya adalah pasukan Hightower yang disusupkan ke dalam pasukan pembela Tumbleton. Namun, pengkhianatan mereka dampaknya tidak akan terlalu besar, kalau saja Sir Ulf White dan Sir Hugh Hammer tidak memilih saat itu untuk membelot ke pihak musuh. Karena baik Ulf the White maupun Hugh Hammer buta huruf, kita tidak akan pernah tahu apa yang membuat kedua orang itu berkhianat. Namun mengenai pertempuran Tumbleton, ada banyak hal yang bisa kita ketahui. 6.000 pasukan ratu membentuk barisan untuk menghadapi pasukan Lord Hightower di medan perang. Mereka berperang dengan gagah berani untuk sementara waktu. Namun hujan panah dari pasukan pemanah Lord Ormond mengurangi jumlah mereka, dan gempuran dari pasukan berkuda Lord Ormond menjebol barisan mereka. Mereka yang selamat berlari kembali ke tembok kota. Saat mereka sudah berlindung di balik gerbang kota, Lord Roderick Dustin dan pasukan The Winter Wolf keluar dari gerbang belakang kota, meneriakkan seruan perang sambil menyikat barisan kiri pasukan penyerang. Di tengah kekacauan yang terjadi, pasukan utara menerobos barisan musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dari mereka, dan terus-menerus maju menuju Lord Ormond Hightower yang sedang duduk di atas kuda perangnya, di bawah panji naga keemasan milik Raja Aegon II dan panji-panji Old Town dan House Hightower. Kelak, para penyanyi balada akan bercerita dalam lagu yang mereka nyanyikan, bagaimana heroiknya Lord Roderick Dustin yang bisa terus bergerak maju, walaupun darah berlumuran dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan perisai yang pecah dan helm pelindung kepala yang retak. Dia begitu mabuk oleh suasana pertempuran sampai-sampai tidak merasa terluka. Sir Brandon Hightower, sepupu dari Lord Ormond, maju menghalangi Lord Roderick Dustin sambil membacok bahu Lord Roderick dengan kapak, sehingga lengan Roderick yang sedang membawa perisai putus. Namun Lord Roderick Dustin terus maju, di mana ia berhasil membunuh baik Sir Brandon maupun Lord Ormond Hightower, sebelum akhirnya ia juga ikut tewas. Panji Lord Hightower kemudian terjatuh, dan para penduduk kota pun bersorak-sorai mengira situasi perang akan berbalik. Bahkan kemunculan naga Tessarian yang terbang menyeberangi medan perang pun tidak membuat mereka takut, sebab mereka tahu bahwa mereka pun punya 2 ekor naga. Namun, ketika Vermetor dan Silverwing terbang ke langit dan menyemburkan api mereka ke arah kota Tumbleton, sorak-sorai itu berubah menjadi jeritan. Kota Tumbleton terbakar habis. Toko, rumah, tempat ibadah, rakyat jelata, semuanya. Orang-orang berjatuhan dari atas tembok pertahanan dengan tubuh terbakar. Mereka juga berlarian dengan tubuh terbakar di tengah jalan seperti obor hidup. Sepasang pengkhianat menyemburi kota dengan api dari ujung ke ujung. Penjarahan yang kemudian terjadi di kota Tumbleton adalah salah satu penjarahan paling biadab dalam sejarah Westeros. Tumbleton, kota perdagangan yang makmur itu, berubah menjadi abu dan bara api. Kota ini tidak pernah dibangun kembali. Ribuan orang tewas terbakar, dan ribuan lagi tewas tenggelam saat berusaha berenang di sungai. Bahkan mereka pun termasuk beruntung. Mereka yang lolos dari api dan air dibantai tanpa ampun. Pasukan Lord Footly meletakkan pedang dan menyerah, namun mereka semua diikat dan dipenggal. Kaum wanita yang lolos dari api diperkosa berulang-ulang,
bahkan anak-anak perempuan yang baru berusia 8 dan 10 tahun sekalipun. Orang tua dan anak-anak lelaki dibunuh dengan pedang. Para naga menyantapi mayat-mayat korban kebakaran yang bengkok dan masih berasap. Sementara itu di pesisir barat pantai Blackwater, kabar mengenai pertempuran dan pengkhianatan di Tumbleton telah tiba di King's Landing. Konon, Ibu Suri Allison tertawa ketika mendengar kabar itu. Apa yang dulu mereka tabur, sekarang mereka tuai, katanya. Di tahta Iron Throne, Ratu Rhaenyra mendadak pucat pasi dan jatuh pingsan. Ia memerintahkan agar gerbang kota ditutup dan dipalang, sehingga tidak ada yang bisa keluar masuk kota King's Landing. Takkan kubiarkan para pengkhianat menyusup masuk ke kotaku untuk membuka gerbang bagi para pemberontak, katanya. Pasukan Lord Ormond Hightower bisa saja tiba di luar tembok King's Landing besok atau lusa. Dan para pengkhianat itu, karena naik naga, bisa saja tiba di King's Landing jauh lebih awal. Namun, saat ini ada suara-suara di Dewan Hitam yang mempertanyakan kesetiaan Adam Velaryon. Para The Dragon Seed seperti Ulf White dan Hugh Hammer telah membelot ke pihak musuh. Tapi, apakah hanya mereka berdua yang berkhianat? Bagaimana dengan Adam dan Nettles? Mereka juga keturunan anak haram. Bisakah mereka dipercaya? Sementara itu, kabar pembantaian di Tumbleton menyebar ke seluruh penjuru kota King's Landing. Perasaan ngeri juga menyebar di seluruh kota. King's Landing adalah sasaran berikutnya. Itulah gosip yang menyebar di kalangan rakyat. Naga akan bertarung melawan naga. Kali ini, kota King's Landing pasti akan terbakar habis. Merasa takut menghadapi bahaya yang mendekat, ratusan orang mencoba untuk kabur. Namun setibanya di gerbang kota, mereka dipaksa kembali oleh pasukan jubah emas. Terjebak di dalam kota, sebagian warga berlindung di gudang bawah tanah untuk menghindari serangan api yang akan datang. Sisanya berdoa, minum-minum, dan bersenang-senang dengan pelacur. Ketika malam tiba, kedai minum, rumah pelacuran, dan tempat ibadah penuh sesak dengan pria dan wanita yang mencari ketenangan atau pelarian, sambil menggosipkan kabar-kabar yang mengerikan. Itulah akhir dari kisah The First Battle of Tumbleton. Setelahnya, akan ada lagi pertempuran besar di Tumbleton Jilid kedua, yang mana event tersebut akan dinamai The Second Battle of Tumbleton. Itu merupakan perang besar yang akan merubah arah perang saudara Targaryen ini.